Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Qurratu A'yun pada pembelajaran fisika mengenai dinamika rotasi. Pada kesempatan sesi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang momen gaya beserta momen kelembamannya. Nanti di sesi-sesi sambungan berikutnya tentunya akan menuntaskan materi tentang dinamika rotasi ini. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita tentunya berharap agar pembelajaran ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Baiklah, pada dinamika rotasi mengenai momen gaya, sebelumnya tentunya anak-anakku tentu tahu bahwa gerak yang sudah kalian pelajari sebelumnya adalah gerak translasi, di mana gerak tersebut gerakannya itu pada jalur yang linier, yang lurus. Dan juga dipelajari tentang adanya gaya-gaya eksternal, di mana gaya-gaya tersebut bisa mempengaruhi daripada arah gerak translasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita tentunya akan mempelajari tentang adanya gerak rotasi. Pada gerak translasi yang sudah kalian pelajari, ada beberapa hal yang tentunya harus kalian ketahui pada suatu sistem yang paling sederhana. Misalkan ada benda yang terletak di atas lantai. Gaya apa yang muncul di situ? Yang pertama adalah gaya berat yang arahnya menuju ke pusat ini. Dan yang kedua, karena benda tersebut menekan lantai, maka ada gaya yang namanya gaya normal yang menyeimbangi adanya gaya berat tersebut yang saling tegak lurus dengan alas. Kemudian sistem yang lain, misalkan ada benda yang tergantung tali, maka gaya yang muncul di situ yang pertama adalah gaya berat. Itu jelas karena setiap benda itu selalu dipengaruhi oleh gaya berat, karena kan di bumi kita ada gravitasi bumi yang mempengaruhi. Kemudian karena benda tersebut tergantung tali, maka di situ akan muncul gaya tegangan tali. Masih banyak sekali pada sistem-sistem pada gerak translasi, di mana nanti akan kita ungkap pada bentuk-bentuk soal yang tentunya akan saya jelaskan di sesi berikutnya, yaitu sesi yang kedua. Sesi yang pertama ini kita baru pendahuluan tentang adanya dinamika rotasi. Nah, sekarang kita menginjak pada dinamika rotasi untuk yang gerak rotasi. Untuk gerak rotasi tentunya bukan hanya gaya eksternal yang mempengaruhi, tapi di situ dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan besaran yang namanya momen gaya atau torsi. Di mana torsi itu selain dipengaruhi oleh gaya itu sendiri, juga dipengaruhi oleh atau juga diperhitungkan dengan adanya jarak antara titik perputarannya dengan lengan gaya tersebut, dan arahnya harus saling tegak lurus. Untuk lebih jelasnya pada sesi 2 pada soal nanti akan kita gambarkan lebih jauh lagi. Nah, torsi ini dipengaruhi oleh dua komponen tentunya, yaitu gaya itu sendiri dan juga jarak tadi antara titik pusat putaran dengan lengan daripada gaya yang mempengaruhi. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya. Pada slide akan tampak, pada gambar juga sudah terlihat, bahwa torsi adalah ukuran daripada keaktifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda. Dan tentunya gaya yang mempengaruhi itu tidak hanya pada gerak translasi, tapi untuk momen gaya ini, gaya yang mempengaruhi benda tersebut akan membuat benda akan berputar. Jadi momen gaya itu menyebabkan benda tersebut bisa berotasi, berputar.
dikatakan sebagai torsi yang positif jika gaya itu mempengaruhinya, membuat gerakannya, perputarannya menjadi positif, sedangkan torsi negatif jika perputarannya negatif. Dan ini pun kesepakatan bersama. Jika positif itu searah jarum jam perputarannya, maka nanti yang negatif akan berlawanan jarum jam. Seperti pada slide yang sudah kami tayangkan bahwa torsi itu dipengaruhi dua komponen, yaitu F dan D, di mana perumusannya F adalah tau per D, atau tau torsi adalah F kali D, di mana F itu adalah gaya yang mempengaruhi, yang menjadikan perputaran benda itu, dan D-nya adalah jarak antara titik pusat perputaran dengan lengan gaya yang mempengaruhi tersebut. Nah, nanti untuk lebih jelasnya tentunya ada sistem yang bisa menjelaskan ini dengan berbagai macam bentuk sistem yang nanti anak-anakku semuanya akan saya jelaskan melalui gambar. Tapi di sesi yang kedua, bersabar dahulu ya, ini baru pendahuluan terlebih dahulu tentang adanya dua besaran yang ada, yaitu momen gaya dan momen kelembaman. Dua materi ini aja nanti contoh soalnya sudah banyak sekali dan kalian nanti harus memahaminya, tapi di sesi yang kedua. Nah, kemudian kita lihat pada slide yang kedua, kita perhatikan. Slide yang kedua ini kita akan mempelajari tentang momen inersia atau momen kelembaman. Sebelum sampai di sini, ini berhubungan dengan kelembaman benda. Dan biasanya benda yang lembam mempertahankan dirinya itu berlaku pada benda yang diam yang pertama, dan juga benda yang bergerak pada posisi konstan. Nah, sekarang benda tegar itu sendiri, kira-kira ada yang tahu enggak? Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda yang jika dipengaruhi gaya-gaya luar, bentuk maupun volumenya tetap. Itu adalah benda tegar. Dan di sini pada momen kelembaman kita akan membahas dua hal, yaitu momen kelembaman pada berbagai macam jenis bentuk benda tegar. Dan yang berikutnya adalah momen kelembaman atau momen inersia dari sebuah partikel yang berada pada titik tertentu, di mana tidak hanya satu partikel yang bergerak berputar, tapi mungkin lebih dari satu partikel yang berputar. Sedangkan pada slide yang saya tayangkan ini menunjukkan adanya sebuah partikel dan lebih dari satu partikel yang bergerak berputar. Nah, untuk perumusannya pada partikel yang bergerak berputar itu besarnya momen kelembamannya sudah ditentukan, yang dipengaruhi dua hal, yaitu massa dan jarak antara titik perputaran dengan gaya yang mempengaruhi. Atau bisa kita buat perumusannya seperti pada layar bahwa I sama dengan mr kuadrat. Nanti kalau partikelnya lebih dari satu, maka nanti tinggal kita jumlahkan untuk masing-masing partikel itu, dan hanya dipengaruhi oleh R. Kalau massa kan tetap, R-nya itu adalah jarak antara titik perputarannya dengan gaya yang muncul pada partikel itu. Kalau di sini bisa dikatakan sebagai jari-jari hasil dari perputaran partikel tersebut. Nah, nanti kita bisa lebih jelaskan di sesi 2 ya. Ini pemanasan terlebih dahulu ya, pengenalan dulu. Kemudian kita lihat pada layar slide yang berikutnya, slide yang terakhir ini anak-anak. Oke. Slide yang terakhir ini adalah momen inersia di berbagai macam benda, di mana bendanya itu adalah benda tegar, di mana benda itu kalau dipengaruhi gaya sehingga benda itu berputar, bentuk maupun volumenya tetap. Tetapi di sini perputarannya dibuat sama, di mana sumbunya itu berada di tengah-tengah ataupun di pusat benda tersebut. Nah, jadi kalau sumbunya di pusat terus kita putar, maka momen inersianya bisa kita tentukan melalui rumus yang ada di tabel itu. Ada 10 benda tegar yang kita contohkan. Nanti kalian bisa mencatatnya ke 10 benda tegar tersebut
Jadi tugas kalian di sesi ini, anak-anakku semuanya yang kusayangi, tugas kalian adalah mencatat slide yang sudah saya tayangkan, mulai dari slide awal, slide pertama, kedua, dan slide yang terakhir ini. Kamu catat dalam catatanmu yang rapi, dan juga kamu gambar untuk ke-10 bentuk benda ini. Kemudian kamu tulis juga perumusannya seperti apa, dan jangan lupa ukuran ini sangat ditentukan oleh gambar kamu. Jadi ukuran untuk gambar itu menunjukkan berapakah momen kelembaman dari benda tersebut. Jadi jangan sampai salah menentukan komponen-komponen yang diwujudkan dalam gambar kamu. Sehingga hati-hati dalam menggambar, kemudian menentukan poin-poin apa yang mempengaruhi di gambar tersebut, jangan sampai salah menentukan, karena itu menunjukkan ukuran untuk memasukkan dalam perumusan momen kelembaman yang ada. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pendahuluan ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita sambung pada sesi yang kedua, di mana sesi yang kedua itu nanti adalah berbagai macam contoh soal yang ada. Ya hanya ada 2 tadi, momen gaya dan momen inersia, tapi itu sudah luar biasa banyak contohnya. Nanti Ibu buat variasi, kemudian kita pecahkan bersama, Ibu jelaskan bagaimana pemecahan yang kali ini. Saya cukupkan, dan tolong jangan lupa ya, tugas Ibu catat dalam buku kalian di slide baik yang pertama sampai yang ke-3. Saya doakan kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, karena itulah sebaik-baik manusia.